Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Fajriah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mutiara, Kabupaten Pidi. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Rahmat Tua, dan juga guru yang saya diobservasi, yaitu Ibu Julia, di bidang mapel geografi, ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu memberikan kesempatan pada hari ini berjumpa kembali untuk diobservasi, ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Rahmat, Bu Julia. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pasca observasi kemarin, saya sudah 2 kali ya melakukan kegiatan, yaitu kegiatan observasi dan kegiatan mengajar ya. Untuk tujuannya diadakan supervisi ini untuk mengevaluasi ya Bu Julia dalam proses pembelajaran yang dilakukan, supaya tahu tindak lanjut seperti apa untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan yang dilakukan dalam percakapan pasca observasi ini yaitu mengevaluasi dan membenah diri dan merefleksi terhadap hasil observasi yang telah kemarin dilakukan. Baik, saya sapa kembali. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Julia? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih, ya Allah. Mungkin kurang sehat tapi masih Ya. semangat ya Bu Julia, kita Memang kurang sebagai sehat, faktor Iya. kurang baik. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, juga mengobservasi di kelas. Ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu Julia? Perasaan saya tentunya sangat antusias, sangat semangat untuk belajar seperti biasa yang dengan kelas saya. Dan saya ingin memberikan terbaik, terlebih Bu Nurul juga mengobservasi saya, jadi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk kelas saya. Dan saya menginginkan siswa saya aktif, terutama di kelas saya, di pelajaran geografi dan ya seperti itu. Iya, baiklah Bu Julia, sangat menyenangkan ya Bu Julia Ya. ya, hal-hal baik dalam pembelajarannya. Baik Bu Julia, begitu senang, semangat ya dalam proses pembelajaran. Adakah hal-hal baik dalam pelajaran yang dilakukan Ibu oleh Bu Julia? Kemarin saya materi gempa bumi, jadi kemarin itu saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Cuma saya tekankan di situ adalah kontennya, lebih ke konten dan prosesnya. Jadi sebelumnya saya juga melakukan diagnosis awal terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan mereka, kesiapan mereka, serta minat dan bakat mereka sendiri. Memang tidak sebelum Bu Nurul observasi tentunya, dan saya melakukan metode diskusi juga, metode kelompok secara berkelompok, dan menggunakan LKPD mencari kata, sehingga saya lihat memang antusias siswanya. Yang penting di sini ditekankan pembelajaran berpihak pada murid, di mana muridnya yang banyak bekerja. Jadi saya rasa dengan pembelajaran seperti itu pasti siswa berpacu, jadi tidak monoton seperti itu. Luar biasa ya Bu Julia dalam proses pembelajaran kemarin. Baik, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Julia berada di nomor berapa ya? Aduh, kalau misalnya dibilang 10 itu tidak. Gak ada kata sempurna Bapak ya. Gak ada kata sempurna, 9 juga enggak. Saya berani bilang 8 lah, masih 8, karena kenapa saya mengatakan 8? Kalau kita sudah mengatakan 9 berarti sudah puas dengan hasil pembelajaran kita. Jadi saya mengatakan 8 agar ada suatu kiat motivasi untuk ke depan, agar lebih baik lagi untuk mencapai 9, ataupun alhamdulillah kalau bisa mencapai 10 seperti itu. Baik Bu Julia, jadi merasa berada di posisi skala 8. Jadi kira-kira yang diperlu tingkatkan ke depannya bagaimana ya Bu Julia? Jadi begini, mungkin kalau lebih saya lihat kemarin, tidak semua siswa proaktif ya, ada beberapa siswa yang masih pasif, yang masih malas begitu. Jadi saya menginginkan kalau misal keseluruhan siswa itu, saya itu aktif di pembelajaran saya. Jadi
saya ingin ke depan semua siswa saya itu mau minatnya itu lebih tinggi daripada sebelumnya, karena memang sudah jadi rahasia umum. Saya rasa bukan hanya di kelas itu saja, kelas-kelas lain pada umumnya kita jumpai memang minat kendala kita sekarang di minat belajarnya sangat kurang sekali. Jadi guru yang ekstra memang harus kerja keras, menggunakan metode segala macam cara agar siswa-siswa mau belajar. Minatnya, jadi minat mereka sendiri, bukan kita yang pacu, jadi mereka sendiri yang antusias gitu, yang semangat. Jadi saya harap itu yang perlu ditingkatkan. Makanya saya berani bilang sekarang saya masih delapan karena belum sempurna keseluruhannya. Iya, baik Bu Julia. Berarti rencana Ibu Julia ke depan itu terus membantu siswa ya, atau membuat siswa mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan yang membuat siswa itu lebih aktif ya, Bu Julia ya. Aktif lagi. Dalam berdiskusi juga siswa dalam presentasi, percaya diri mungkin ya. Dalam kelompok bisa mengcover kebutuhan murid yang beragam. Di mana rencana Ibu Julia ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk kebutuhan murid yang beragam? Memang kelas saya itu beragam, cukup heterogen. Ada siswa yang kinestetik, ada yang audiovisual, tapi kita tidak bisa mempatokkan bahwa si A itu kinestetik juga. Terkadang tergantung mood dia juga. Kadang-kadang anak-anak kinestetik juga lebih cenderung ke visualnya juga, jadi harus disesuaikan, dikondisikan pada saat pembelajaran. Jadi memang kita harus memetakan dulu terlebih dahulu tingkat gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Jadi saya rasa di sini memang pembelajaran berdiferensiasi sangat tepat dilakukan sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Tapi tidak serta-merta kita harus mempatokkan gaya belajar mereka itu sama, karena saya temukan di lapangan ketika kita melakukan gaya kinestetik pada anak kinestetik, keesokan harinya belum tentu dia bergairah. Ada faktor-faktor lain yang di luar, mungkin faktor internal maupun eksternal di luar lain yang memang mempengaruhi mood belajar dia. Jadi harus kita kondisikan dan tetap kita wujudkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Seperti itu. Iya, baik Julia, luar biasa ya. Jadi di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya pastinya ya, supaya membuat murid itu bisa termotivasi. Murid itu kan dalam belajarnya. Jadi serta siswa itu bisa nyaman ya ketika belajar. Bisa kita lihat nyaman dalam pembelajaran, terkesan lah bagi murid dalam proses pembelajaran kita ya. Baik Bu Julia, terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kira-kira Ibu kapan ya akan melakukannya untuk kedepannya? Segera, kalau bisa segera, mungkin kedepannya langsung harus memang harus dilaksanakan ya Bu ya? Secepat mungkin. Misal pertemuan selanjutnya, misal kurangnya kita di mana di pertemuan sebelumnya, kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa untuk kedepannya ya Bu Julia. Baik Bu Julia. Jadi berapa minggu ke depan mungkin ya akan melaksanakan pembelajaran tersebut untuk membutuhkan waktu ya Bu Julia untuk mempersiapkan dan merancang pembelajaran terdiri dari organisasi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sosial dan emosional. Baik Bu Julia, jadi di sini di mana rencana Ibu Julia sebutkan tadi, bagaimana tahapan ya yang akan Ibu lakukan untuk merancang pembelajaran untuk kedepannya yang berdiferensiasi kan nih. Baik Bu Julia, jadi rencana yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ya pastinya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi kan seperti saya katakan sebelumnya ya, saya sudah melakukan diagnosis awal sebagai pemetaan terhadap siswa saya, baru saya merancang modul ajarnya yang sesuai dengan kondisi siswa saya itu, dan lebih tepatnya modul ajar berdiferensiasi dan menggunakan HSE untuk melihat sosial emosional mereka. Kemudian setelah itu baru diterapkan seperti itu. Jadi tidak lupa pula di akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi, karena belum tentu yang sudah kita rancang itu tidak sesuai dengan tidak sesuai ekspektasi mungkin ya, di luar ekspektasi kita. Jadi saya rasa setelah itu baru dilakukan sebagai umpan balik untuk perbaikan ke depan. Jadi saya rasa itulah dia pertama merancang dulu
skenario-nya itu Iya. seperti apa. Itu banyak udah ada dalam bayangan kita lah. Baik Bu Julia. Jadi di sini terkait komitmen Ibu Julia di kelas seperti apa ya Ibu? Komitmen saya apa ya? Saya menginginkan ada perubahan dari siswa saya, terutama dari karakter mereka, kesiapan mereka, dan yang terutama minat. Saya ingin sekali minat itu harus meningkat daripada sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui memang minat sekarang anak-anak sekarang itu sangat rendah sekali dalam belajar. Mereka lebih menyukai gadget. Jadi mungkin di sini kita harus mengadaptasi juga dengan kondisi zaman sekarang itu, karena memang pembelajaran berpihak kepada murid itu yang harus disesuaikan dengan kodrat mereka, kodrat dalam zaman. Jadi zaman sekarang memang sudah zaman teknologi ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan teknologi yang sekarang, apapun menggunakan metode aplikasi segala macam, basis IT ataupun AI kalau memang mendukung, jadi harus kita kondisikan. Yang jadi komitmen saya meningkatkan minat mereka gitu akan belajar. Baik Bu Julia, jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan ya Bu ya, yang beragam, kebutuhan yang beragam. Dari pembelajaran sosial dan emosional bisa membuat murid menjadi berkarakter yang lebih baik ya untuk kedepannya. Baik Bu Julia, terima kasih waktunya ya, sudah memberikan kesempatan bisa kita observasi pada hari ini ya. Mohon maaf jika mengganggu proses dalam proses kegiatan ini dan proses di dalam kelas juga ya. Baik Bu Julia, untuk ke depan kita juga mengharapkan ya untuk pendidikan kita kan mau pendidikan kita lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi kita mencari solusi ataupun permasalahan yang ada kita selesaikan dengan baik, dengan seperti kita pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan emosional tadi ya. Baik Bu Julia, terima kasih waktunya Bu Julia. Baik Pak Rahmat, terima kasih juga waktunya telah bisa kesempatan pada hari ini ya, telah mengangkat aduh nanti ada ini. Bele. Baik Bu Julia, jadi di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang beragam. Dari pembelajaran sosial dan emosional bisa membuat murid menjadi berkarakter yang lebih baik ya Bu Julia ya. Terima kasih Bu Julia atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu proses pembelajaran di kelas. Dan untuk ke depan mungkin kita akan lebih baik lagi ya untuk masa depan anak-anak didik kita ya. Untuk dalam proses pembelajaran kita akan membuat pembelajarannya lebih bermakna lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan disertai dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih Pak Rahmat sudah datang meluangkan waktu mendampingi proses percakapan pasca observasi pada hari ini. Mohon maaf juga jika ada kata-kata salah ya dalam pasca observasi tadi. Demikianlah dari percakapan observasi. Baik, terima kasih pada Ibu Nurul yang sudah melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Julia, itu Ibu Julia. Baik, demikianlah tahapan dari percakapan pasca observasi kami dan pra observasi apabila ada kesalahan. Baiklah, demikianlah tahapan dari percakapan pasca observasi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.